Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas 3 materi mengenai konsep dasar ergonomi, fisiologi tubuh, dan antropometri. Materi yang pertama yaitu ergonomi. Apa itu ergonomi? Ergonomi adalah studi yang berfokus pada efisiensi dan kenyamanan dalam lingkungan kerja, dengan memastikan bahwa peralatan dan lingkungan kerja sesuai dengan kebutuhan fisik dan psikologis manusia. Ergonomi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para pekerja. Berikut ini prinsip-prinsip ergonomi. Yang pertama yaitu penyesuaian dengan tubuh manusia. Prinsip ini menekankan pentingnya desain produk dan lingkungan kerja yang sesuai dengan bentuk dan ukuran tubuh manusia. Yang kedua yaitu adaptasi terhadap pengguna. Prinsip ini berfokus pada kemampuan suatu produk atau sistem untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu pengguna. Yang ketiga yaitu reduksi ketegangan fisik. Artinya, mengurangi tekanan pada tubuh seperti bahu, leher, dan punggung untuk mencegah cedera akibat beban berlebih. Yang keempat, perhatian pada antarmuka pengguna, yaitu menyajikan informasi dan kontrol pada antarmuka yang mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna tanpa menyebabkan kelelahan atau kebingungan. Ada beberapa manfaat ergonomi di tempat kerja. Yang pertama yaitu penurunan risiko cedera. Ergonomi membantu mengurangi risiko cedera otot dan sendi. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Desain ergonomis meningkatkan kinerja dan efisiensi kerja. Yang ketiga, kesehatan mental dan fisik. Memberikan kenyamanan untuk kesejahteraan karyawan secara keseluruhan. Adapun faktor-faktor risiko yang perlu dihindari. Yang pertama, posisi duduk yang buruk. Pola duduk yang tidak ergonomis dapat menyebabkan masalah punggung dan leher. Disarankan untuk menggunakan kursi dengan dukungan punggung yang baik. Yang kedua, peralatan yang tidak sesuai. Penggunaan alat yang tidak sesuai dengan kebutuhan dapat meningkatkan risiko cedera otot dan persendian. Pastikan peralatan sesuai dengan ergonomi. Yang ketiga, beban berat yang salah angkut. Mengangkat barang berat tanpa teknik yang benar dapat menyebabkan cedera punggung. Pelajari teknik angkat yang ergonomis untuk menghindari cedera. Berikut desain ergonomis untuk ruang kerja. Desain ruang kerja yang ergonomis mencakup pencahayaan alami yang terang, lingkungan yang nyaman, dan ruang yang luas. Penempatan meja dan kursi harus mendukung postur tubuh yang baik. Ruang kerja yang ergonomis juga memperhatikan penggunaan peralatan dan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan fisik pekerja. Ergonomi dalam penggunaan perangkat teknologi. Ergonomi penting dalam penggunaan teknologi di tempat kerja. Perangkat yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dapat mengurangi stres dan cedera. Posisi duduk yang benar dan desain yang mendukung postur tubuh merupakan faktor kunci. Adapun ergonomi untuk kesehatan postur tubuh. Yang pertama, tulang belakang. Menjaga postur tulang belakang sangat penting untuk kesehatan ergonomis. Yang kedua, kursi ergonomis. Penggunaan kursi dengan penyangga yang baik membantu menjaga postur tubuh. Yang ketiga, latihan peregangan. Peregangan rutin membantu mengurangi tegangan pada otot dan menjaga elastisitas tubuh. Ada 4 evaluasi ergonomi di tempat kerja. 1. Observasi lapangan. Kedua, wawancara dengan karyawan. 3. Analisis data kesehatan. Dan terakhir, pelaporan temuan dan rekomendasi. Pada tahap evaluasi ergonomi, proses dimulai dengan observasi lapangan untuk mengidentifikasi potensi masalah ergonomi. Selanjutnya, wawancara dengan karyawan dapat memberikan wawasan langsung mengenai permasalahan yang ada.
Data kesehatan digunakan untuk menganalisis dampak ergonomi terhadap kesejahteraan karyawan. Hasil evaluasi digunakan untuk melaporkan temuan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Contoh studi kasus dan implementasi ergonomi. Peningkatan produktivitas. Penggunaan meja dan kursi ergonomis di tempat kerja telah terbukti meningkatkan produktivitas karyawan. Yang kedua, kepuasan karyawan. Dengan lingkungan kerja yang ergonomis, karyawan merasa lebih nyaman dan puas dalam bekerja. Berikut ini kesimpulan dari materi ergonomi. Yang pertama, manfaat ergonomi. Peningkatan kesejahteraan dan produktivitas. Yang kedua, tanggung jawab bersama. Peran karyawan dalam menciptakan lingkungan kerja yang ergonomis. Yang ketiga, peran kepemimpinan. Pentingnya dukungan dari manajemen dan atasan. Yang terakhir, perubahan budaya perusahaan. Komitmen untuk mengutamakan kesehatan dan kenyamanan kerja. Untuk materi kedua yaitu mengenai fisiologi tubuh. Berikut pengantar singkat tentang fisiologi tubuh meliputi fungsi-fungsi organ dan sistem tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia. Pertama, sistem pertulangan. Terdiri dari tulang, sendi, dan otot yang memberikan bentuk dan kerangka bagi tubuh manusia. Yang kedua, sistem pernapasan. Terdiri dari paru-paru dan saluran pernapasan lainnya yang membantu pertukaran gas dalam tubuh. Sistem pencernaan mencangkup mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan organ pencernaan lainnya yang memproses makanan. Yang keempat, sistem peredaran darah meliputi jantung, pembuluh darah, dan aliran darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Berikut ialah sistem-sistem dalam tubuh manusia. Yang pertama, sistem pencernaan. Melibatkan organ-organ seperti lambung, usus halus, dan usus besar. Yang kedua, sistem pernapasan. Terdiri dari paru-paru, bronkus, dan alveoli. Yang ketiga, sistem kardiovaskular. Terdiri dari jantung, pembuluh darah, arteri, dan vena. Ada beberapa proses-proses fisiologis utama. Yang pertama, pencernaan. Proses pemecahan makanan menjadi nutrisi yang mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua, respirasi. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Yang ketiga, sirkulasi darah. Perjalanan darah melalui tubuh untuk memasok oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan. Berikut gambaran umum mengenai sistem pernapasan. Sistem pernapasan manusia terdiri dari beberapa bagian, termasuk paru-paru, rongga hidung, laring, dan trakea. Proses pernapasan melibatkan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh manusia. Sistem ini penting untuk memastikan tubuh mendapatkan oksigen yang cukup. Berikut gambaran umum mengenai sistem saraf. Sistem saraf manusia terdiri dari pusat saraf dan saraf tepi. Pusat saraf terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Saraf tepi terdiri dari saraf sensoris dan saraf motorik. Adapun sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan hemodinamik. Fungsi utamanya adalah mengalirkan darah dan nutrisi ke seluruh tubuh. Jantung sebagai pemompa utama dihubungkan oleh pembuluh darah, arteri, dan vena yang membawa darah. Berikut ini ilustrasi tentang proses-proses fisiologis dalam tubuh. Yang pertama yaitu firing neuron. Ilustrasi tentang neuron yang melakukan penyalaan di otak dengan pencahayaan yang dinamis dan warna biru listrik yang intens. Yang kedua, sirkulasi darah. Ilustrasi tentang sirkulasi darah dalam tubuh dengan jaringan yang rumit dan pencahayaan emas yang hangat.
Materi selanjutnya yaitu mengenai antropometri. Antropometri mengacu pada pengukuran dimensi fisik manusia untuk menganalisis variasi dalam tubuh manusia. Hal ini mencakup pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, dan proporsi tubuh lainnya. Tujuan dari pengukuran antropometri yaitu menilai kesehatan. Pengukuran antropometri digunakan untuk mengevaluasi status gizi, risiko penyakit, dan pertumbuhan. Berikutnya mendukung perancangan. Data antropometri akan membantu dalam perancangan lingkungan yang sesuai dengan dimensi tubuh manusia. Yang ketiga, penelitian dan analisis. Data ini penting dalam bidang penelitian ilmiah dan perancangan produk yang ergonomis. Contoh pengukuran antropometri. Yang pertama, pengukuran tinggi badan. Dilakukan dengan menggunakan stadiometer untuk mendapatkan tinggi badan yang akurat. Yang kedua, pengukuran berat badan. Memakai timbangan dalam keadaan minimum pakaian untuk mendapatkan berat badan yang tepat. Yang ketiga, pengukuran lingkar perut. Menggunakan pita pengukur fleksibel untuk mengukur lingkar perut pada titik tertentu. Apa saja sih variabel yang diukur dalam antropometri? Yang pertama yaitu tinggi badan. Mengukur jarak vertikal dari tengkorak ke telapak kaki. Yang kedua, lingkar pinggang. Pengukuran lingkar pinggang sekeliling tubuh di tingkat pusar. Yang ketiga, presentase lemak tubuh. Mengukur jumlah lemak tubuh terhadap total berat tubuh. Apa saja sih alat pengukuran antropometri? Ada 4 alat ukur yang biasa digunakan dalam pengukuran antropometri. Yang pertama, pita pengukur. Digunakan untuk mengukur lingkar tubuh dengan presisi tinggi. Yang kedua, timbangan digital. Membantu mendapatkan berat badan secara akurat. Dan yang ketiga, stadiometer, mengukur tinggi badan dengan tepat dan konsisten. Yang terakhir, kapilar, digunakan untuk mengukur persentase lemak tubuh. Berikut beberapa metode pengukuran antropometri. Yang ke-1 yaitu secara statis. Secara statis berarti menggunakan postur dan posisi tubuh tetap dalam pengukuran. Yang kedua, secara dinamis, melibatkan gerakan tubuh dan pengukuran saat bergerak. Yang tiga, secara klinis, dilakukan dalam setting medis atau klinis dengan alat-alat medis. Berikut keuntungan penggunaan data antropometri. Yang pertama, perancangan ergonomis, menciptakan lingkungan yang nyaman dan sesuai dengan manusia. Dan yang kedua, perencanaan produk yang tepat, membangun produk yang sesuai dan dapat diakses oleh berbagai tipe tubuh. Yang ketiga, pemantauan kesehatan yang akurat, memberikan informasi penting tentang status kesehatan dan gizi. Yang terakhir, inovasi dalam desain, memungkinkan pengembangan produk yang inovatif dan terjangkau. Kesimpulan dari materi antropometri yaitu: pertama, menyediakan informasi yang penting. Data antropometri memberikan wawasan yang berharga untuk berbagai bidang dan desain produk hingga bidang medis. Yang kedua, mendorong kecerdasan kolektif, yang itu memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan manusia secara keseluruhan. Dan yang terakhir, dukungan bagi pembangunan yang aman, memberikan dasar kuat untuk perencanaan lingkungan, infrastruktur, dan layanan kesehatan.